Nah, oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan membahas ya mengenai requestan kalian, mengenai updatean ya pemain-pemain keturunan. Ini ada kabar terbaru ya, dan ini pun juga sudah diumumkan secara resmi bahwa besok ya dari tim diaspora dan juga pelatih ini akan terbang ke Eropa. Ini untuk mencari pemain keturunan yang akan dipanggil untuk mengikuti ya training center di tanggal 30 Mei nanti. Artinya ini jangka waktunya ini sangat dekat ya karena sekarang juga sudah bulan Mei awal. Kita akan melihat ya siapa sebenarnya sosok pemain-pemain yang akan datang ke Indonesia untuk mengikuti TC ini, dan ini adalah pemain-pemain baru yang diproyeksikan akan dinaturalisasi. Nah, menurut saya pembahasan ini sangat seru dan sangat menarik. Mengapa demikian? Karena untuk saat ini kita sangat melihat ya bagaimana perkembangan timnas muda kita, terkhusus di timnas U20. Nah, jangan lupa untuk membangun channel ini ya, silahkan ya bagi teman-teman yang mendukung pemain keturunan, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya ya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, oke. Di sini pelatih timnas U20 ya, Coach Indra Safri ini dia mengungkapkan ya tadi bahwa dia akan terbang besok ya bersama delegasi diaspora dan tim analisis untuk melihat beberapa pemain keturunan. Nah, ini diproyeksikan untuk beberapa turnamen ke depan ya, seperti Asian Games, kemudian juga Piala Asia dan juga kualifikasi Piala Dunia U23. Ini memang sangat bagus sekali pemain-pemain ini disiapkan. Dan ini akan menjadi hal yang sangat bagus karena memang kita ya semenjak di Piala Asia kemarin ya di U23 ya, kita belum melihat ya pemain-pemain yang ini akan menjadi regenerasi ya. Mungkin ada sosok seperti Marcelino Ferdinand yang 2027 nanti masih bisa dipakai. Kemudian mungkin ada beberapa nama seperti Hoki Caraka. Nah, itu mungkin nama-nama yang masih familiar, tetapi seperti sosok Hernando, Arhan, ya, kemudian juga Ivar Jenner, ya itu sepertinya semuanya juga akan tidak bisa bermain ya di tahun 2027 ini. Karena memang mereka diproyeksikan sudah di senior semua dan matang-matangnya di senior. Hernando Ari pun juga tidak bisa, tetapi ya ini bisa menjadi momen dengan Coach Indra Safri ke Eropa memanggil pemain-pemain itu agar nantinya ya sebagai semifinalis ya di Piala Asia U23 ini kita masih kokoh, dalam artian kita masih dipandang sebagai negara yang sangat kuat di tahun 2027 ini. Dan menurut saya keputusan yang diambil oleh Coach Indra Safri dengan keliling ke Eropa untuk melihat bagaimana perkembangan pemain-pemain keturunan kita, itu menurut saya patut diacungi jempol karena memang itu yang menjadi harapan kita semua ya. Dan yang membuat saya salut ya di sini Coach Indra Safri pun mengatakan bahwa ketika pemain itu memiliki paspor Indonesia ya, itu dia akan lebih mudah untuk mempertimbangkan. Tetapi yang tidak memiliki paspor Indonesia tetap dia inginkan ya, dalam hal ini dia prioritaskan dengan beberapa komunikasi agar dia cepat dinaturalisasi. Jadi Coach Indra ini ingin semua pemain yang memiliki paspor ataupun yang tidak memiliki paspor ingin segera datang, kemudian jika TC-nya bagus, kemudian seleksinya bagus, dia segera dinaturalisasi. Nah, ini ada beberapa pemain yang menurut saya patut untuk dilihat ya. Ini juga bisa menjadi referensi dan saya yakin Coach Indra Safri ya terbang ke Eropa, terus Belanda. Ya, ini tidak menggunakan tangan kosong. Saya sangat yakin itu, tetapi setidaknya saya akan membocorkan tiga pemain yang akan diincar ataupun ini akan diperhatikan ketika di Eropa oleh Coach Indra Safri. Yang pertama ya ini Delano van der Heyden. Nah, pemain yang saat ini membela FC Feyenoord ini sangat luar biasa. Dia usianya masih 19 tahun ya. Kemudian dia juga sudah pernah tembus di FC Feyenoord senior ya, walaupun cuma 2 kali laga. Kemudian pernah bermain di Feyenoord U21, U23 ya. Dia saat ini posisinya sebagai striker dan dia memang saat ini berposisi sebagai gelandang bertahan, gelandang serang bisa, striker murni bisa, striker sayap juga bisa.
dan dia menggunakan nomor punggung 10. Nah, ini menurut saya bisa dilihat nantinya ya bagaimana perkembangan Delano van der Heyden. Ditambah lagi ya Delano van der Heyden sepertinya dalam tanda kutip ya di sini mungkin menginginkan ya untuk segera membela timnas Indonesia. Hal ini pun terlihat dari postingan kemarin ya. Ketika dia ya membagikan postingan ulang ya dari salah satu akun media sosial di Instagram ya yang dalam hal ini ya menyebut dirinya kemudian diedit menggunakan jersey timnas Indonesia dan fotonya ternyata diunggah ulang. Artinya dia mengapresiasi itu dan dia juga tidak sabar untuk membela timnas Indonesia. Ini patut ya, menurut saya ini patut untuk dilihat nantinya ya. Semoga saja dia nanti adalah salah satu bagian atau salah satu orang yang memang terbang ke Jakarta di tanggal 31 Mei nanti. Oke, Delano van der Heyden yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada Julian Urip. Nah, Julian Urip ini sama, usianya saat ini menginjak 18 naik ke 19 ya. Dia bermain bersama AZ Alkmaar ya, posisinya sebagai gelandang bertahan dan juga gelandang serang. Dia saat ini juga mampu ya membuktikan kualitasnya dengan mendapatkan kontrak profesional bersama AZ Alkmaar. Nah, menurut saya tipikal dari sosok Julian Urip ini mirip dengan Tijani Reinders ya. Nah, Tijani Reinders kemarin juga akademi ini dia ya, PSI Jouli, kemudian dia pindah ke AZ Alkmaar dan ini bisa membuktikan sebenarnya kalau ya Julian Urip ini cepat dalam hal ini dipanggil oleh PSSI, ya menurut saya kemungkinan besar dirinya untuk menjadi bagian timnas Indonesia terbuka lebar. Sebelum nantinya ya, kalau dia sudah mulai usia 21 dan lain sebagainya, takutnya ini akan ada sedikit kasus seperti Mas Hilger. Karena kita kemarin kurang terlalu cepat untuk kasus Mas Hilger dan semoga saja PSSI bisa belajar dari kasus Mes dan bisa mendatangkan Julian Urip lebih dulu seperti itu. Nah, ini lagi-lagi bagaimana negosiasi. Dan untuk Julian Urip ya dari U16 kemudian U18 bahkan terakhir ya U19 juga dia dipanggil oleh timnas Belanda. Nah, artinya memang di sini ada sedikit mungkin kendala dan sebagainya. Tetapi ya ini bukan menjadi halangan bagi Coach Indra untuk bisa memantau sosok Julian Urip ini. Nah, ini yang kedua. Kemudian selanjutnya ada sosok Milion Manhoef. Nah, Milion Manhoef ini juga permainannya juga sangat bagus ya bersama VTC dan dirinya pun juga sebagai seorang back ya dan dirinya juga mampu untuk bisa berkontribusi penuh bersama VTC U21 ya. Dirinya pun juga saat ini tampil di Eredivisie 2 Liga Belanda dan secara pola permainan dirinya pun mirip menurut saya ya. Ini mirip dengan sosok Justin Hubner. Bagaimana dirinya selalu kuat dalam adu body, kemudian terupas long ball-nya juga sangat bagus. Nah, ini menurut saya bisa menjadi kesempatan bagi Coach Indra Safri untuk melihat tiga pemain ini. Mengapa saya bilang tiga pemain ini sangat dilihat? Karena posisinya striker satu, kemudian tengah satu, kemudian bertahan satu. Nah, ada pun referensi lain yang menurut saya ada yang memang harus dibahas lebih dalam ya, tidak mungkin hanya cukup dalam satu konten ini. Kita akan coba membedah di lain waktu. Tetapi untuk pemain-pemain yang saat ini berusia 18, 20 ya, itu banyak seperti salah satu pemain Henry Finn ya, ada Kenny Tete ya, dan juga ada beberapa pemain-pemain keturunan yang lain yang masih memiliki usia muda. Ya, semoga saja harapan kita ya, ini akan segera terrealisasi agar mereka bisa menjadi bagian timnas. Dan untuk di 2027 Piala Asia U23 khususnya ya, kita sebagai semifinalis kita bisa membuktikan lagi bahwa kita mampu untuk bersaing di situ. Nah, ada yang menarik ya di sini dari perjalanan Bapak Coach Indra Safri ini. Dia kurang lebih mengambil waktu 5 harian ya ke Eropa. Kemudian dia akan terbang lagi ke Indonesia. Nah, di Indonesia itu dia akan keliling ke beberapa daerah ya untuk memantau beberapa pemain-pemain lainnya untuk diseleksi. Nah, ini menurut saya menjadi hal yang sangat bagus ya. Mungkin sebelumnya di era Evan Dimas, Coach Indra Safri ini keliling Nusantara kemudian melihat beberapa bakat-bakat pemain muda. Nah, sekarang era Bapak Erick Thohir ini saya melihat bahwa semua pelatih harus keliling dunia dulu.
Kalau keliling dunia udah dapat, baru keliling Indonesia. Nah, ini artinya memang dari yang jauh baru yang terdekat. Dan itu adil. Kita melihat ya, ada beberapa gate kemarin ya. Dalam hal ini mungkin ada kontroversi pemain lokal, pemain keturunan. Saat ini walaupun banyak ya mungkin dari beberapa komentator dan lain sebagainya yang mengomentari seharusnya pemain lokal saja ini itu dan lain sebagainya. Nah, lagi-lagi ini kebijakan dari PSSI dan juga kemauan dari pelatih. Ya, biarkan saja yang dari luar dalam hal ini mungkin ngoceh-ngoceh dan lain sebagainya tidak masalah. Yang jelas kita sekarang fokus apa yang sudah menjadi roadmap dari Bapak Erick Thohir dan mungkin dari sebagian dari kita itu banyak yang setuju. Jadi menurut saya hal seperti ini harus dilanjutkan. Karena memang kita masih membutuhkan banyak pemain yang hebat ya agar level timnas kita itu semakin meningkat dan untuk di kawasan ASEAN ataupun Asia kita selalu disegani. Itu yang paling penting. Jangan sampai cuma satu angkatan ini ya sampai tembus semifinal, kemudian di angkatan selanjutnya gagal. Nah, menurut saya itu ada beberapa masalah ya, baik di pembinaan ataupun kontribusi keberlanjutan untuk di masa yang akan datang. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kabar ini mengenai pelatih timnas Indonesia, Coach Indra Safri dan juga beberapa delegasi PSSI yang pergi ke Eropa untuk menjemput pemain keturunan untuk bergabung bersama timnas Indonesia? Apakah kalian yakin era Coach Indra nanti akan berkembang seperti era Rafael Struik dan kawan-kawan? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.